Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul "Apa ada yang salah?" yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 15 ayat 1 dan 2. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, "Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk menjelaskan tentang sikap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang protes dan berkeberatan akan tindakan Yesus yang kumpul-kumpul dan makan-makan dengan orang berdosa, penginjil Lukas mengutarakan trilogi perumpamaan dalam bab 15 Injilnya. 3 perumpamaan itu adalah perumpamaan tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Namun hari ini gereja hanya mengedepankan 2 perumpamaan. Yang pertama dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang sama, yaitu "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa bertobat." Dalam perumpamaan pertama, Tuhan Yesus melukiskan sukacita seorang gembala karena domba yang hilang dari 100 ekor kawanannya. Ia menggambarkan sukacita gembala itu karena seekor domba yang hilang dan ditemukannya. Sedangkan pada gambaran berikutnya, betapa bahagianya perempuan yang menemukan kembali dirhamnya yang hilang. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini ditunjukkan oleh Lukas wajah Allah yang berbelas kasih terhadap orang-orang berdosa, termasuk pemungut cukai yang tidak disukai oleh kaum Farisi dan ahli Taurat. Mereka itu merasa bahwa Yesus tidak baik bergaul dengan mereka sebab ia akan menjadi najis. Bukankah dia seorang guru? Mereka adalah tokoh-tokoh bangsa Yahudi yang memiliki watak elitis dan menyatakan diri tidak sama dengan orang-orang berdosa. Mereka adalah orang-orang suci, pilihan Allah, sebab mereka dengan bangga tidak mau disamakan dengan pemungut cukai. Doanya saja berbunyi seperti ini: "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang zalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Orang Farisi merasa benar, tetapi Tuhan Yesus menegur dengan sindiran halus ini. "Demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan."
Saudara-saudari terkasih, saya mau bertanya kepadamu, apa ada yang salah dengan sikap dan tindakan Yesus yang berkumpul dan makan bersama dengan para pendosa dan pemungut cukai? Mengapa mereka keberatan dengan apa yang sedang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Memangnya lu rugi kalau gue ada di tengah mereka? Please deh. Dalam hidup kita di masa sekarang ini, kita juga sering menemukan manusia-manusia yang sibuk ngurusin hidup orang lain. Yang lebih parah lagi, kalau bertemu dengan orang sok suci, mereka bisanya hanya mencacat dan menghakimi orang lain. Mereka berkata, "Lu salah bro. Orang kayak gitu kok lu bela-belain? Memangnya lu gak punya kerjaan lain apa?" Apa Anda pernah berjumpa dengan jenis manusia seperti itu dalam kehidupan Anda? Mungkin yang berkata apa adanya seperti yang baru saja saya kutipkan itu tidak pernah kita dengar. Tapi kalau yang seperti ini kira-kira ada enggak ya? Bung, pekerjaan kita masih banyak. Ngapain kamu masih punya waktu untuk orang malas seperti dia? Dan seorang teman memberikan jawaban begini, "Coba saja diberi kesempatan untuk menyelesaikan yang saya anggap baik untuk membantu orang ini. Bisakah Anda tidak mencampuri urusan saya? Apa ada yang salah dengan apa yang saya lakukan? Saya tidak sedang merugikan Anda, bukan?" Orang asing atau orang londo sering berkata begini, "This is not your business." Ini bukan urusan Anda. Banyak orang sibuk dengan urusan yang bukan urusannya. Mereka tidak tahu apa yang mereka inginkan. Mereka selalu ingin mencampuri urusan orang lain saja. Saudara-saudari terkasih, menarik untuk disimak tentang pernyataan Tuhan Yesus terhadap orang-orang Farisi yang keberatan dan sibuk dengan urusan Tuhan Yesus. Mereka merasa dirinya lebih baik dari orang lain, dan mereka mau supaya Yesus memiliki sikap seperti mereka, merasa diri sudah benar dan tidak usah peduli dengan nasib orang-orang yang tidak benar itu. Yesus mencoba mengikis cara pandang mereka yang keliru. Menjadi orang benar di satu sisi baik, namun jauh lebih berguna dan menjadi berkat kalau seseorang bisa membawa orang yang sesat jalan menemukan jalan yang benar dan menjadi orang baik. Mentobatkan orang berdosa menjadi orang baik, apakah tidak boleh? Apa ada yang salah, teman? Mana yang engkau pilih jika ditanyakan kepadamu, mana pilihanmu? Menjadi penjahat di akhir hidup sekalipun dikenal sebagai orang baik, atau menjadi orang baik walaupun selama ini dikenal sebagai orang jahat? Orang Jerman mengatakan, "Ende gut, alles gut." Akhir yang baik membuat semuanya menjadi baik. Saya setuju. Apakah Anda juga setuju? Itulah pesan Injil hari ini.
demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa bertobat. Apakah aku sudah menjadi berkat dan menjadi terang bagi orang yang sesat jalannya? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus sudah membantu orang untuk menemukan jalan keselamatannya. Semoga kami tidak menjadi batu sandungan dan penghambat bagi saudara yang mau bertobat. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.